Perkenalkan, nama lengkap saya Christopher Junior, NIM 0115. Di sini saya mau menjelaskan materi tentang project time management. Yang pertama, saya menjelaskan manajemen waktu proyek. Manajemen waktu proyek adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung berkaitan dengan penjamin agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta kualitas produk atau servis dari produk. Yang berikutnya adalah saya menjelaskan bagian tujuan utama manajemen waktu pada proyek adalah agar pelaksanaan proyek sesuai lingkupnya dan dapat memenuhi target waktu proyek yang telah ditentukan. Fokus manajemen waktu adalah membuat perancangan jadwal proyek yang handal dan optimum atas sumber daya dan biaya serta pengendalian jadwal yang mampu memitigasi keterlambatan untuk penanganan yang efektif dan efisien. Berikut saya menjelaskan ada 6 proses utama yang dilibatkan dalam project time management, yaitu yang pertama, event activities. Event activities mengidentifikasi aktivitas yang perlu dilaksanakan oleh anggota tim proyek dan stakeholder untuk menghasilkan project deliverable. Yang kedua, saya menjelaskan sequence activities. Sequence activities adalah mengidentifikasi dan mendokumentasi hubungan antara aktivitas proyek. Yang ketiga, saya menjelaskan bagian estimate activity resource. Di dalam estimate activity resource memperkirakan beberapa banyak satuan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tiap aktivitas. Yang kelima, saya menjelaskan bagian developer schedule. Di bagian developer schedule menganalisis urutan atau sequence atau jadwal perkiraan sumber daya dan waktu yang dibutuhkan untuk menyusun jadwal proyek. Yang keenam adalah bagian control schedule. Dalam control schedule ini adalah mengendalikan dan mengelola perubahan pada jadwal proyek. Yang berikut saya menjelaskan beberapa faktor penghambat proyek. Yang pertama, faktor material. Yang kedua, faktor desain dan perencanaan. Yang ketiga adalah faktor pelaksana dan hubungan kerja. Yang keempat, faktor peralatan. Yang kelima adalah faktor kondisi dan keadaan di lapangan. Faktor di luar kemampuan kontraktor. Dan yang berikut, tahap manajemen waktu proyek. Dalam tahap manajemen waktu proyek ini adalah yang pertama, mendefinisikan aktivitas, mengurutkan aktivitas, estimasi kebutuhan aktivitas, dan estimasi durasi aktivitas, membangun jadwal, mengendalikan jadwal. Oke, baik, mungkin itu saja penjelasan terkait manajemen waktu proyek. Yang berikut saya menjelaskan tentang skop manajemen proyek. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang project scope management. Yang pertama, saya menjelaskan project scope management adalah proses dalam menentukan semua cakupan ruang lingkup dan kegiatan yang diperlukan ketika melakukan sebuah proyek besar. Misalnya target-target proyek seperti jumlah budget yang besar dan apa saja yang alat yang dibutuhkan sampai tenggat waktu untuk menyelesaikan proyek. Selain itu, ada banyak hal dan kendala yang dapat terjadi ketika pelaksanaan sebuah proyek. Oke, yang berikut saya menjelaskan manfaat project scope management. Jadi di sini adalah tujuan dan manfaat utama dari membuat project scope management adalah untuk memudahkan tim dalam menjalankan sebuah proyek besar. Namun dengan adanya ruangan lingkup dalam sebuah manajemen proyek, hal ini akan mencegah beberapa masalah seperti
kebutuhan dan persyaratan yang berubah terus-menerus di tengah proyek, berubah target dan goals ketika proyek sudah berlangsung. Untuk melebihi batas anggaran yang sudah ditentukan, proyek meleset jauh dari tenggat waktu atau project timeline yang ditentukan. Semakin detail sebuah manajemen ruang lingkup akan semakin memudahkan tim dalam melakukan proyek. Dengan begitu, semua orang tahu apa saja kebutuhan dan beberapa banyak anggaran yang dimiliki, serta waktu untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Merencanakan skop adalah sebuah proyek juga akan memudahkan kamu dalam mengendalikan dan mengontrol hal-hal yang bisa menjadi penghambat. Berikut saya menjelaskan tahapan dalam proyek skop manajemen. Yang pertama, saya menjelaskan merencanakan proyek. Langkah pertama dalam membuat proyek skop manajemen adalah membuat rancangan segala hal yang dibutuhkan dalam menjalankan proyek. Hal ini termasuk rincian persyaratan proyek dari peralatan, budget, hingga tenaga yang dibutuhkan, target dan hasil yang diharapkan dari proyek, proses kerja dan kontrol dari sebuah proyek. Yang kedua, mengumpulkan sebuah kebutuhan. Nah, setelah merancang draft proyek, seorang project manager harus berkoordinasi dan berdiskusi dengan para stakeholder terkait hal ini untuk menentukan dan menyematkan tujuan, target, anggaran, hingga batasan waktu. Yang ketiga, menentukan cakupan dan ruang lingkup. Jika sudah mengumpulkan sebuah kebutuhan dari seluruh tim terkait, selanjutnya pengolahan draft tersebut menjadi perencanaan yang rapi. Yang keempat, membuat struktur detail proyek terkait dengan struktur proyek. Dalam tahap ini, kamu harus membuat work breakdown struktur. Artinya, kamu perlu menentukan siapa saja yang terlibat dan tugas detail ketika proyek berlangsung. Jangan lupa untuk memberikan tenggat waktu untuk masing-masing proses, sehingga kamu dapat memperkirakan kapan proyek akan selesai. Jika nanti ada kendala atau proyek jadi molor, kamu bisa mengetahui mana proses yang mengalami hambatan dan siapa yang bertanggung jawab. Yang kelima, memvalidasikan ruangan lingkup. Di dalam memvalidasi ruangan lingkup ini, selanjutnya semua rencana ruangan lingkup ini dapat kamu bagikan ke para stakeholder terkait dan para pemegang bertanggung jawab dalam proyek. Yang keenam, monitor ruangan lingkup dan mencakup yang telah ditentukan. Untuk terakhir, sebagai project manajemen, kamu harus memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan skop yang sudah dibuat dan disepakati. Mungkin tetap ada kendala yang menghambat proyek dan membuat proses kerja berubah. Nah, project scope yang akan telah buat bisa menjadi acuan dalam menentukan beberapa besar perubahan yang perlu dilakukan. Mungkin itu saja materi yang saya jelaskan terkait manajemen waktu dan scope manajemen proyek. Saya berakhir dengan terima kasih. Selamat siang.